Shalom sidang jemaat yang dikasih Tuhan, selamat hari Minggu dan selamat bergabung kembali di dalam ibadah GSJA Jem Yun Long. Langsung saja ke bahan untuk firman hari ini. Kita melanjutkan kisah daripada Daniel dan hari ini kita akan belajar dari pengalaman yang Daniel miliki di dalam gua singa. Untuk itu saya undang sidang jemaat membuka firman Tuhan dari Daniel pasalnya yang ke-6 ayat yang kedua sampai dengan yang ke-4. Ada beberapa terjemahan mungkin ada di ayat 1 sampai 3 ya. Tapi untuk Alkitab LAI setahu saya ayat 2 sampai dengan yang keempat dari Daniel pasal 6. Seperti biasa, yang bisa membaca bersama-sama sembari berdiri, saya undang mari. Yang tidak bisa, tidak masalah mendengarkannya dengan seksama atau membacanya dengan sambil duduk atau sambil kerja dan lain sebagainya. Ya, Daniel di dalam gua singa, kita buka firman Tuhan Daniel pasal 6 ayat 2 sampai 4. Kita baca bersama 2, 3. Lalu berkenanlah Darius mengangkat 120 wakil-wakil raja atas kerajaannya. Mereka akan ditempatkan di seluruh kerajaan. Membawahi mereka diangkat pula 3 pejabat tinggi. Dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Kepada merekalah para wakil-wakil raja harus memberi pertanggung jawab, supaya raja jangan dirugikan. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu, karena ia mempunyai roh yang luar biasa dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk hari ini kami boleh kembali belajar mengenai kehidupan Daniel. Untuk itu Tuhan tolong kami Tuhan supaya kami boleh menyelesaikan ibadah hari ini dengan baik dan kami diperlengkapi lebih lagi oleh kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari kita semua katakan amin. Puji Tuhan. Saudara, ada 4 hal yang ingin saya sharingkan kepada saya dan saudara hari ini mengenai kehidupan Daniel lewat pengalamannya di dalam gua singa, ya. Dan baru saja kita baca bagaimana Daniel begitu diberkati oleh Tuhan, ya. Kita melihat dari awal kisah Daniel sampai kepada posisi dia sebagai orang penting di kerajaan Raja Darius ini, ya. Dia dipenuhi dengan perkenanan demi perkenanan Tuhan. Tapi yang menjadi pertanyaan adalah kadang-kadang kok orang yang dipenuhi dengan perkenanan Tuhan kok tetap masih kena batunya atau kena celaka atau lain sebagainya. Nah, ini yang kita akan pelajari dari kehidupan Daniel supaya kita tidak terlena bahwa pada saat kita mengikuti Yesus kita kira segala sesuatu akan menjadi baik, ya. Kita kira kita tidak akan menghadapi permasalahan, ya. Kita kira kita tidak akan melewati tantangan demi tantangan. Tetapi Daniel yang kita lihat hidupnya begitu berkenan di mata Tuhan dan bagaimana Tuhan memberikan perkenanannya kepada Daniel mulai dari awal dia dibawa, ya, ke pembuangan di Babel sampai kepada dia memegang posisi penting di zaman pemerintahan Raja Darius. Dia tetap mendapatkan perkenanan demi perkenanan Tuhan. Tetapi ternyata di dalam kisah di dalam gua singa ini kita melihat bagaimana dia juga melalui masalah, ya. Jadi kita pelajari 4 hal yang kita dapati melalui pengalaman Daniel di dalam gua singa. Yaitu yang pertama, saudara-saudara, bahwa orang yang dipenuhi perkenanan Tuhan juga mengalami difitnah, dijelekan atau dijatuhkan, ya. Jadi saudara jangan kaget dan juga jangan takut kalau saudara mendapati diri saudara ada di dalam posisi seperti demikian, ya. Firman Tuhan dari Daniel pasal 6 ayatnya yang kelima berbunyi, kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan. Tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau suatu kesalahan apapun. Sebab Daniel setia dan tidak ada didapati suatu kelalaian atau suatu kesalahan padanya. Ya, jadi kisahnya adalah, ya, Daniel tadi seperti kita dengarkan, melalui perkenan Tuhan dia disayang sama Raja Darius. Dan kita pun tahu bagaimana Daniel disayang sama raja demi raja yang memerintah, ya. Karena dia memang dipenuhi dengan roh Tuhan sehingga dia begitu baik dan cekatan dan begitu luar biasa di dalam pekerjaannya di setiap posisi yang diberikan kepada dia. Nah, terkhusus di zaman Raja Darius ini, Daniel merupakan orang kesayangan Raja Darius, saudara-saudara. Dan dia pun melakukan pekerjaannya dengan baik dan tidak ada celah sama sekali. Tapi ini membuat orang-orang yang lain, pejabat yang lain, pekerja yang lain di dalam kerajaan tersebut menjadi iri hati. Ya, dan akhirnya mereka mereka-rekakan yang jahat untuk Daniel. Tapi mereka nggak bisa mereka-rekakan yang jahat mengenai dia punya pekerjaan, karena pekerjaan memang luar biasa bagus. Jadi satu-satunya cara adalah mereka mulai membuat suatu rancangan, ya, mengelabui raja, ya. Jadi mereka bilang kepada raja, saudara silakan baca sendiri dalam Daniel pasal 6. Mereka bilang, raja, mari kita bikin satu peraturan baru bahwa siapapun yang menyembah
raja lain, orang lain, atau Tuhan lain, maka harus dihukum, dilempar ke dalam kandang singa, gitu ya. Karena mereka tahu bahwa Daniel ini nggak akan bisa dijatuhkan lewat pekerjaannya karena pekerjaannya luar biasa. Tapi mereka tahu bahwa Daniel adalah seorang yang sangat tekun beribadah, ya. Dia setiap hari selalu 3 kali balik ke rumahnya untuk beribadah, berdoa kepada Allahnya, ya, menghadap ke Yerusalem, ya. Jadi mereka tahu ini, sehingga mereka mencoba memakai sisi daripada religi si Daniel ini untuk menjatuhkan dia. Dan maka raja pun ya terkelabui. Dia tidak sadar bahwa ternyata maksudnya adalah bukan untuk meninggikan raja. Ternyata maksudnya dia punya staf ini sedang mencoba menjatuhkan salah satu staf dia yang lain, yaitu Daniel. Ya, maka dicanangkanlah singkat cerita peraturan tersebut, ya. Dan dengan begitu akhirnya ya kita nanti akan lihat bagaimana Daniel ya harus jatuh kepada perangkap yang direka-rekakan oleh sesama pekerja istana tersebut, ya. Jadi di sini kita melihat bagaimana Daniel yang begitu diberkati Tuhan, begitu memiliki perkenanan Tuhan, tetap juga masih harus melewati ya masa-masa sulit, saudara-saudara, ya. Harus melewati yang namanya difitnah, dijelekan, dan dijatuhkan. Hari ini mari kita diingatkan bahwa nggak perlu kita berkecil hati saat kita harus melalui hal-hal seperti demikian, seperti Daniel. Mari kita terus percaya bahwa pada saat kita dijatuhi, orang lain dijatuhkan, difitnah, dan dijelekan, ini tidak ada sangkut pautnya dengan perkenanan Tuhan bagi saya dan saudara, ya. Justru ini membuktikan bahwa perkenanan Tuhan begitu luar biasa di dalam kehidupan saya dan saudara, sehingga ada orang-orang yang mungkin matanya menjadi merah, menjadi panas, menjadi iri, saudara-saudara, ya. Jadi saudara jangan pernah berpikir, oh Tuhan, apakah berarti perkenanan Engkau sudah berkurang dalam hidup saya? Tidak ada demikian, ya. Daniel mengalami gua singa ini setelah ada di pemerintahan yang kesekian kalinya, ya. Dia dijatuhkan oleh teman-teman sepekerjanya, ya. Lalu apakah Daniel berpikir bahwa Tuhan, oh perkenanan Engkau sudah berkurang mungkin, gitu loh, karena saya mungkin sudah tua, ya. Tidak demikian, saudara-saudara, ya. Tapi Daniel sangat mengerti bahwa sekalipun dia dipenuhi dengan berkat Tuhan, dengan perkenanan Tuhan, sekali waktu ya dia harus melewati tantangan demi tantangan, ya. Tapi dia juga percaya, dan mari kita diingatkan untuk terus percaya bahwa apapun yang kita hadapi, kita percaya bahwa perkenanan Tuhan tetap ada dalam kehidupan saya dan saudara. Yang percaya katakan amin, ya. Sekali lagi, jangan takut kalau saudara mendapati diri saudara difitnah, dijelekan, dijatuhkan, ya. Perkenanan Tuhan tetap ya dan amin bagi saya dan saudara yang percaya, katakan amin. Yang kedua, saudara-saudara, yang kita pelajari dari pengalaman Daniel di Gua Singa, yaitu bahwa orang yang dipenuhi perkenanan Tuhan harus tetap setia pada Tuhan, ya. Orang yang dipenuhi perkenanan Tuhan itu tetap setia pada Tuhan, saudara-saudara. Dan ini dilakukan, ya, kesetiaan ini terbukti di dalam kehidupan Daniel, ya. Pasal 6 dari kitab Daniel ayat yang ke-11 berbunyi, demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat. Jadi peraturan itu telah dibuat. Bukannya dia bersembunyi atau mencoba untuk gimana ya, oh caranya ya supaya saya jangan ketahuan saya ini taat beribadah. Malah dikatakan di sini ayat 11, Daniel pergi ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Dia tetap melakukan ibadah yang setiap hari dia lakukan tersebut. Lalu kalau saudara baca nanti di situ kita melihat bagaimana akhirnya ya dia kedapatan loh tertangkap sedang beribadah kepada Allah lain, kepada siapapun yang lain yang dicatat di dalam perintah tersebut, sehingga dia harus dijebloskan ke dalam kandang singa. Nah, di sini poin yang kedua kita pelajari bahwa saudara, sebagai orang-orang yang dipenuhi dengan perkenanan Tuhan, kita harus tetap setia kepada Tuhan melewati situasi apapun. Jangan cuma setia sama Tuhan kalau situasinya baik-baik saja, ya. Tetapi pada saat kita melewati kesulitan demi kesulitan, maka kita pun harus tetap setia. Itu adalah bukti bahwa kita orang yang dipenuhi dengan perkenanan Tuhan, saudara-saudara, ya. Bukan saja dalam hal mengikuti dia, saya ingatkan, ya. Jadi bukan cuma setia dalam hal mengikuti dia, artinya tetap Kristen, tetap, oh pokoknya saya tetap, nggak akan saya pindah agama. Bukan cuma itu. Tetapi bahkan tetap setia dalam hal memberikan waktu bagi Tuhan. Daniel, bayangkan, saya diingatkan Pastor Juna, dia itu kan seorang yang posisinya tinggi di pemerintahan. Jadi artinya dia itu kan sibuk, saudara-saudara, ya, dengan urusan kerajaan dan lain sebagainya. Tetapi bayangkan setiap hari dia berikan waktu 3 kali sehari untuk balik ke rumahnya. Jarak antara kerajaan, istana sampai kepada rumahnya saya nggak tahu tuh berapa panjang, ya. Biarpun dekat saja, namanya dari satu tempat ke tempat lain ribet, saudara-saudara. Saya teringat waktu saya masa kuliah.
Universitasnya kampusnya gede sekali. Kadang-kadang antara kelas yang satu dengan kelas yang lain itu dari ujung kampus yang ini ke ujung yang satunya lagi. Itu udah ribet sekali, saudara. Apalagi ini dari istana yang nggak mungkin kecil kan. Kebalik ke rumahnya dia, ya. Tapi dia tetap lakukan ini setiap hari. Dia tetap berikan waktu bagi Tuhannya. Sementara kita zaman sekarang, saudara-saudara, berapa banyak anak-anak Tuhan yang cuman gara-gara aduh nggak enak badan sedikit, atau aduh kayaknya males, lagi masih ngantuk dan lain sebagainya, atau oh tapi teman saya lagi ulang tahun. Saudara, akhirnya kita memprioritaskan hal yang lain. Mari saudara, hari ini kita diingatkan, pada saat kita tetap setia itu bukan cuma berbicara tentang kita tetap Kristen, ya. Kristen, ya, iman tanpa perbuatan adalah sia-sia. Dan itu juga berbicara tentang saat kita katakan kita beriman dalam Kristus, kita harus memiliki karakter Kristus, yaitu kasih, damai sejahtera, ya, sabar, dan lain sebagainya. Kalau perbuatannya buruk, ya berarti sia-sia. Tapi bukan cuma itu. Iman kepada Yesus, tapi kita tidak menunjukkan dalam perbuatan kita memberikan waktu bagi Yesus. Ya itu juga sia-sia, saudara-saudara, ya. Kita lebih mementingkan aktivitas lainnya dibandingkan aktivitas yang memuji dan memuliakan nama Tuhan. Termasuk aktivitas gereja tentunya, ya. Kecuali memang benar gak bisa. Tetapi kalau selama saudara masih bisa, ya seperti Daniel, walaupun peraturan itu udah muncul, tapi dia melihat bahwa, oh, saya tetap masih punya kaki, saya tetap masih punya hidup, saya belum dilempar ke kandang singa. Kalau saya sudah dilempar ke kandang singa, itu sudah lain soal, berarti saya sudah nggak bisa baru. Tapi saya belum dilempar, maka saya masih tetap bisa untuk menyembah Allah saya dan beribadah kepada Allah saya. Dan Daniel lakukan ini. Mari kita belajar dari Daniel, saudara. Kalau saudara mau sungguh-sungguh menyaksikan kehidupan saudara dipenuhi dengan perkenanan Tuhan, maka saudara harus tetap setia melalui situasi apapun juga dalam kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Yang ketiga, saudara-saudara, ya, orang yang dipenuhi perkenanan Tuhan dibela Tuhan, ya. Ini yang dialami oleh Daniel. Jadi walaupun dia dijatuhkan, ya, dia difitnah dan lain sebagainya, dijebloskan ke dalam gua singa, ternyata Tuhannya, ya, yang adalah juga Tuhan saya dan saudara, membela dia. Kalau saudara sungguh-sungguh dipenuhi dengan perkenanan Tuhan, saudara nggak akan takut saat saudara dijelekkan, difitnah, dan lain sebagainya. Ya, saudara tetap setia melalui setiap situasi apapun juga. Saudara percaya dengan perkenanan Tuhan tersebut dalam kehidupan itu, maka saudara pasti akan mendapatkan pembelaan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Daniel 6 ayat 23 berbunyi, Allahku telah mengutus malaikatnya. Ini Daniel yang berbicara kepada Raja Darius. Karena saya katakan tadi, Raja Darius begitu mengasihi dia, tapi hukum adalah hukum. Ya, dia tetap harus lakukan, ya. Dan Daniel pun tunduk, saudara-saudara, ya. Jadi dia tunduk kepada Allahnya, tapi dia juga tahu bahwa itu hukum di negara tempat dia berada saat itu. Jadi ya udah loh, saya dilempar ke kandang singa, maka saya akan masuk, ya. Tapi besok paginya raja semalaman tidak bisa tidur. Dan besok paginya raja buru-buru masuk ke dalam, bukan masuk ya, kalau dia masuk dimakan juga. Dia langsung buru-buru buka itu goa dan dia berteriak dari luarnya, Daniel, apakah Allahmu yang engkau sembah itu sanggup menyelamatkan engkau? Lalu Daniel berkata dari dalam, Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu. Ayat 23 dilanjutkan, sehingga mereka tidak mengapa-ngapakan aku. Karena ternyata aku tak bersalah di hadapannya. Tetapi juga terhadap Tuanku, ya Raja, aku tidak melakukan kejahatan. Tuhan melakukan pembelaan bagi Daniel. Sebagaimana kita sepanjang kitab Daniel kita juga sudah melihat bagaimana Tuhan yang sama melakukan pembelaan pada Sadrak, Mesak, dan Abednego juga di dalam tungku perapian tersebut. Ya, saudara, Allah yang sama ini Allah yang kita sembah. Dan dia pula lah yang akan membela saya dan saudara, orang-orang yang dipenuhi perkenanannya. Jadi saudara, ingat ke poin yang kedua tadi, tetap setia. Karena kesetiaan kita akan menghasilkan, ya, pembelaan daripada Tuhan saya dan saudara yang percaya katakan amin. Yang terakhir, ya, orang yang dipenuhi perkenanan Tuhan harus menjadi berkat, saudara, ya. Saudara jangan cuma dipenuhi perkenanan Tuhan cuma untuk diri saudara, tapi harus menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling saudara. Seperti Daniel ini, ya. Daniel ini menjadi berkat, saudara, bukan saja kepada sesama orang Kristen gitu ya. Kalau kita bicara ya, mungkin sesama orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Pada saat dia mendapatkan perkenanan dari raja, kita melihat di dalam kitab Daniel ini bagaimana dia mengangkat teman-temannya Sadrak, Mesak, dan Abednego juga untuk mendapatkan posisi-posisi tertentu. Dan ini yang selalu kita encourage sebagai orang Kristen, anak Tuhan. Mari kita juga prioritaskan. Kalau kita mendapatkan posisi atau berkat dan lain sebagainya, mari kita juga prioritaskan. Kita bantu teman-teman kita sesama orang percaya. Tetapi perhatikan bagaimana Daniel juga menjadi berkat bagi orang-orang tidak percaya. Dia menjadi berkat bagi raja demi pemerintahan demi pemerintahan, ya. Dia bekerja dengan baik, ya.
Walaupun itu bukan kerajaan Israel, tapi dia melakukan pekerjaannya dengan baik. Dia menjadi berkat bagi setiap pemerintahan, saudara-saudara. Dia lakukan pekerjaannya dengan baik, seakan-akan dia lakukan itu bagi Tuhannya. Ya, dia menjadi berkat bagi orang-orang lain. Dan saya diingatkan dengan bahan hari ini, bukan saja Daniel menjadi berkat bagi sesama umat Tuhan, dan juga bagi orang-orang yang tidak percaya. Artinya, nggak apa-apa, kamu tetap tidak percaya, tapi keberadaan saya di sini menjadi berkat bagi kamu ya. Kita mendapati ini, saudara. Ya, saat kita bekerja di majikan kita yang tidak percaya pun, keluarga tersebut diberkati ya. Saat kita bekerja untuk perusahaan yang tidak percaya Tuhan, perusahaan tersebut semakin diberkati juga. Ini terjadi karena anak-anak Tuhan bekerja di tempat tersebut, saudara. Tapi kita harus go beyond that. Artinya lebih lagi daripada memberkati secara material, secara fisik, tetapi harus menjadi berkat secara spiritual, saudara-saudara. Ya, harus secara spiritual. Artinya pada akhirnya apabila ada kesempatan, mari kita, oleh karena roh Tuhan yang ada dalam kehidupan kita dan perkenanannya, harusnya kita mampu untuk membawa orang-orang ya kepada Kristus, kepada kemuliaan Tuhan, kedahsyatannya, kasih karunia dan lain sebagainya. Dan ini yang dilakukan oleh Daniel, saudara-saudara. Daniel 6 ayat 27-28 berbunyi, bersama ini kuberikan perintah. Ini Raja Darius. Setelah dia melihat bahwa Daniel ditolong oleh Tuhannya, dia tercengang dan dia akhirnya melihat bahwa ini Tuhan yang hidup. Dan Raja Darius berkata, di seluruh kerajaan yang kukuasai, ini perintah langsung dari Raja Darius ya, orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel. Ini selangkah lebih dahsyat daripada Raja Nebukadnezar saat dia melihat kejayaan Raja dari segala raja atau Allah dari Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego tersebut. Sehingga Raja Nebukadnezar berkata, siapapun yang menjelekkan Allah mereka harus dihukum. Tapi ini Raja Darius mengambil langkah lebih dahsyat lagi. Dia mengatakan, bukan saja gak boleh ngejelekin Allahnya mereka, Allahnya Daniel, Allahnya orang Israel. Tapi Raja Darius berkata, di seluruh kerajaanku, dia bilang ya, di seluruh kerajaan yang kukuasai, setiap orang harus takut akan Tuhannya Daniel. Ini luar biasa, saudara-saudara. Raja loh, ya. Pengaruh Daniel begitu luar biasa di dalam kehidupan Raja Darius tersebut. Dia tidak berusaha untuk menunjukkan Allahnya dahsyat. Dia dihukum, ya sudah, oke lo saya masuk ke dalam kandang singa. Tapi Raja Darius melihat sendiri bagaimana Allahnya yang disembah oleh Daniel sungguh menyelamatkan Daniel. Sehingga pada akhirnya kita melihat bagaimana kehidupan Daniel, iman Daniel, kesetiaan Daniel kepada Tuhan, dan perkenanan yang Tuhan berikan dalam kehidupan Daniel tersebut menjadi berkat secara spiritual kepada Raja Darius dan tentunya kepada orang-orang di negeri tersebut. Karena Raja Darius sudah mengeluarkan peraturan bahwa setiap orang di negeri ini harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel. Sebab dialah, ini deklarasi Raja Darius, Allah yang hidup, yang kekal untuk selamanya. Pemerintahannya tidak akan binasa dan kuasanya tidak akan berakhir. Dia melepaskan dan menolong dan mengadakan tanda dan mujizat di langit dan di bumi. Dia yang telah melepaskan Daniel dari cengkram singa. Saudara, ini luar biasa karena Raja Darius ini kalau saya bayangin seperti orang Kristen baru. Jadi dia begitu terpukau dengan kedahsyatan Tuhan dan akhirnya dia memberikan kesaksian seperti demikian. Oleh karena kesetiaan Daniel kepada Tuhan yang membuatnya dipenuhi dengan perkenanan Tuhan, dan dia melangkah keluar daripada zona nyamannya. Dia dipenuhi perkenanan Tuhan bukan cuma untuk dirinya sendiri, tetapi dia mau perkenanan tersebut menjadi berkat bagi orang-orang lain sekelilingnya. Ya, yang pertama sesama orang percaya, lalu kemudian orang yang tidak percaya secara fisik, materi, tetapi yang terlebih penting lagi adalah menjadi berkat secara spiritual. Sehingga bukan saja Raja Darius, tetapi seluruh orang-orang di kerajaan tersebut pada akhirnya takut akan Tuhannya Daniel. Saudara, mari kita pelajari dari kehidupan Daniel di gua singa ini. Mungkin kita harus melalui gua singa dalam kehidupan kita. Ada tantangan, ketakutan. Tapi mari kita belajar untuk bersyukur. Saat ada gua singa di depan mata kita dan kita harus masuk, mari kita masuk dan bersyukur. Dan kita katakan kepada Tuhan, Tuhan, jadilah kepadaku seperti kehendak-Mu, dan biarlah ada berkat bagi orang-orang di sekelilingku lewat aku melewati kandang singa ini. Ya, karena saudara mari percaya, kandang singa sebesar apapun saudara tidak perlu takut.
ya, karena memang sudah dicatat oleh firman Tuhan ya, lewat cerita demi cerita daripada orang-orang yang takut akan Tuhan dan diberikan perkenanan oleh Tuhan, mereka juga ada banyak yang harus mengalami difitnah, dijelekan dan dijatuhkan. Tetapi kita belajar bagaimana mereka juga tetap setia, dan kesetiaan tersebut menghasilkan pembelaan Tuhan bagi kehidupan mereka, yang mana akan juga terjadi bagi saya dan saudara. Dan bahkan mereka berani melangkah lebih lagi keluar dari zona nyaman mereka. Dan ini tantangan bagi saya dan saudara, kita keluar dari zona nyaman kita, supaya perkenanan Tuhan yang kita miliki tersebut benar-benar ikut keluar juga dan memberkati orang-orang sekeliling kita. Haleluya. Saya harap ini menjadi berkat bagi saya dan saudara. Shalom, selamat hari Minggu.